الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita sama-sama dapat memenuhi undangan Allah. Kita dapat hadir di rumah Allah dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah kita mendapatkan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita selalu sampaikan ke hariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah yang singkat ini, khatib menyampaikan wasiat kepada para jamaah umumnya dan khususnya untuk diri khatib. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita selalu berusaha melaksanakan semua perintah-perintah Allah dimanapun kita berada, agar hidup dan kehidupan yang hanya sesekali ini, yang hanya sementara ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia saat ini maupun di akhirat kelak. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang menghargai waktu. Begitu pentingnya waktu yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itulah yang Allah gulirkan kepada kita sekalian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami gulirkan kepada manusia. Maka orang-orang yang beruntung adalah mereka orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang sukses adalah mereka orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sering dan banyak menyampaikan dalam Al-Qur'an dengan kata-kata sumpah yang berkaitan dengan waktu, seperti adalah wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam yang sunyi. Kemudian wasyamsi, demi matahari, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, wal qamari idza talaha, dan demi rembulan apabila mengiringinya. Itulah kata Allah dengan menggunakan kata-kata sumpah, kata-kata janji. Ada apa di waktu duha itu? Ada apa di waktu malam itu? Ada apa dengan matahari dan rembulan itu? Sehingga Allah menyampaikannya dengan menggunakan wawu qasam atau wawu sumpah. Tentunya begitu pentingnya kita di waktu pagi hari, begitu pentingnya kita di malam hari, begitu pentingnya matahari dan rembulan yang
menyinari kehidupan kita, rembulan yang selalu menerangi kehidupan kita. Karena itu para jamaah sekalian, hargailah waktu kita dalam hidup ini agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perumpamaan hidup kepada kita sekalian yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shimadatur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah memberikan perumpamaan hidup kehidupan di dunia ini seperti layaknya Allah turunkan air ke bumi. Allah turunkan air dari langit ke bumi, maka akan tumbuhlah pepohonan, sehingga tumbuh subur itu pepohonan. Dan pada akhirnya pepohonan itu yang tadinya tumbuh subur, menghijau, lalu kemudian pada akhirnya pohon itu akan menjadi mengering karena sudah lanjut usia pohon tersebut. Tidak terlalu lama pohon yang tumbuh dituruni air hujan itu kemudian menjadi pohon itu mengering. Itulah perumpamaan hidup kita di dunia, dari musim hujan ke musim kemarau. Karena itu para jamaah sekalian, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengingatkan kepada kita sekalian, ikhtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 sebelum datangnya 5 perkara kepada kita sekalian. Sababaka qabla haramika, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa hayataka qabla mautika, dan jagalah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Wa ghinaka qabla fakrika, dan jagalah waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Wa sihataka qabla maradika, dan jagalah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa farahaka qabla suhlika, dan jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu kesibukanmu. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan mengajarkan kepada kita sekalian agar kita betul-betul menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Dan di hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kepada kita sekalian, al-waqtu kasyayf idza lam taqta'hu qata'aka. Waktu adalah diibaratkan sebagai pedang. Maka apabila kita tidak bisa memanfaatkan pedang itu, maka tentu kita akan terpotong, terluka akibat pedang tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Ashr Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu akan merugi. Allah menyatakan, Allah memfirmankan kepada kita wal asri dengan menggunakan wawu sumpah, wawu qasam, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, bahwa semua manusia itu akan merugi, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beramal soleh dan saling nasihat menasihati kepada kebenaran. Itulah orang-orang yang tidak akan merugi. Jadi orang-orang yang beruntung mereka orang-orang yang bisa menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bahwa di pagi hari kita beriman, kemudian di sore hari kita sudah tidak beriman, atau sebaliknya di sore hari kita dalam keadaan beriman, tapi di pagi hari kita sudah tidak dalam keadaan beriman. Karena itu orang-orang yang beruntung yang bisa menghargai waktu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan membuktikan keimanannya dengan wa'amilus sholihat, dengan beramal soleh, beramal baik, berbuat kebajikan, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati terkait masalah kebaikan dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu yang ada ini, waktu yang Allah berikan ini, untuk kita gunakan hal-hal yang baik yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah sekalian, khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.